Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Susi Astri, NIM 19020124. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang jual beli dalam perniagaan. Pengertian jual beli dalam perniagaan atau perusahaan. Jual beli perusahaan dalam bahasa Belanda disebut handelskop. Menurut HMN Purwosudjipto, handelskop diterjemahkan dengan istilah jual beli perusahaan. Sedangkan menurut Hartono Hadisweprapto menerjemahkan dengan istilah jual beli perniagaan. Pengertian jual beli perusahaan atau perniagaan yakni yang terjadi di dalam dunia perusahaan atau perniagaan, yaitu antara orang-orang yang berada dalam perusahaan sebagai pekerjaan sehari-hari, seperti yang terjadi pada perusahaan ekspor dan impor. Demikian juga jual beli yang dilakukan oleh antar negara, yang dilakukan oleh orang-orang yang menjalankan sebuah perusahaan sebagai pekerjanya. Dalam proses ekspor atau impor dapat dilakukan langsung antara penjual dan pembeli, tetapi dapat juga dilakukan oleh perusahaan-perusahaan lain seperti makelar, komisioner, asuransi, perusahaan pengangkutan, ekspedisi muatan kapal laut, dan lain-lain. Adapun jenis-jenis jual beli dalam perniagaan atau perusahaan. Jenis-jenis jual beli dalam perniagaan atau perusahaan yaitu jenis jual beli perusahaan umum dan jenis jual beli perusahaan khusus. Jual beli perusahaan umum yakni pengertiannya terdapat di dalam pasal 1457 KUH Perdata yang berbunyi jual beli adalah persetujuan dengan makna pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Saat terjadinya perikatan jual beli yaitu terdapat di dalam pasal 1458 yang berbunyi jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar. Saat terjadinya peralihan hak milik, yaitu diatur dan terdapat di dalam pasal 1459 KUH Perdata, pasal 612 dan pasal 616 KUH Perdata. Saat terjadinya peralihan resiko, yaitu diatur dalam pasal 1460 dan pasal 1461 KUH Perdata. Yang kedua yakni jual beli perusahaan atau perniagaan khusus. Menurut Zeitlemaker, jual beli perusahaan adalah perbuatan pedagang atau pengusaha lainnya yang berdasarkan perusahaannya atau jabatannya melakukan perjanjian jual beli. Dengan demikian, jual beli perusahaan atau perniagaan tersebut merupakan jual beli yang memiliki sifat-sifat khusus. Adapun kekhususan jual beli perusahaan atau perniagaan yaitu perbuatan yang pertama, perbuatan perusahaan. Jual beli perusahaan merupakan perbuatan perusahaan menurut pola perbuatan tersebut direncanakan terlebih dahulu tentang untung ruginya dan segala sesuatu yang dicatat dalam pembukuan. Yang kedua yakni para pihak. Salah satu keduanya adalah pengusaha, yaitu orang atau badan hukum yang menjalankan perusahaan yang mungkin saja bertempat tinggal di dalam satu negara. Yang ketiga yakni barang-barang yang diperjualbelikan. Biasanya barang-barang dagangan tidak dipakai atau dikonsumsi sendiri, tetapi untuk dijual kepada orang lain atau dipergunakan untuk kepentingan perusahaan. Yang terakhir yakni pengangkutan. Biasanya barang-barang yang diperjualbelikan tidak sedikit. Oleh karena itu diperlukan pengangkutan yang khusus pada waktu penyerahan baik melalui pengangkutan darat, laut, dan udara.
Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pemateri kedua atas nama Rida Awalia, NIM 190201010. Di sini saya akan menjelaskan mengenai syarat-syarat penyerahan dalam perjanjian jual beli dan juga syarat-syarat pembayaran dalam jual beli. Syarat-syarat penyerahan dalam perjanjian jual beli. Dalam kontrak jual beli perdagangan yang sudah dibukukan, dimuat ketentuan-ketentuan mengenai syarat-syarat penyerahan. Syarat-syarat tersebut biasanya dirumuskan dengan huruf-huruf atau kata-kata singkat, yaitu syarat loko, artinya gudang penjual. Artinya bahwa pembeli menerima penyerahan barang di gudang penjual sehingga resiko dan hak milik atas barang beralih kepada pembeli mulai saat barang-barang diangkut keluar gudang penjual, dan semua biaya pengangkutan dan kerusakan barang mulai dari gudang penjual sampai gudang atau tempat pembeli menjadi tanggung jawab pembeli. Yang kedua, syarat FAS atau Free Alongside Ship, artinya bebas di samping kapal. Syarat ini mengandung arti bahwa penyerahan barang dilakukan di dermaga di samping kapal yang disediakan oleh pembeli di pelabuhan embarkasi. Hak milik dan resiko atas barang beralih kepada pembeli sejak saat barang ditempatkan di dermaga di samping kapal. Semua biaya muat, premi asuransi, biaya angkutan, biaya pembongkaran dan kerugian sampai di gudang pembeli menjadi tanggung jawab pembeli. Yang ketiga, syarat FOB atau Free on Board, artinya bebas di atas kapal. Syarat ini mengandung arti bahwa penyerahan barang dilakukan di atas kapal yang disediakan oleh pembeli di pelabuhan embarkasi. Hak milik dan resiko atas barang beralih kepada pembeli sejak saat barang berada di atas kapal. Semua biaya angkutan dan kerugian sampai di gudang pembeli menjadi tanggung jawab pembeli. Yang keempat, syarat CIF atau Cost, Insurance, and Freight, artinya ongkos, premi, asuransi, dan biaya angkutan. Syarat ini mengandung arti bahwa semua ongkos, biaya angkutan, dan premi asuransi barang sampai di pelabuhan pembongkaran menjadi tanggung jawab penjual. Penjual harus mengantarkan barang sampai di pelabuhan pembeli. Yang kelima, syarat CF atau Cost and Freight, artinya ongkos dan biaya angkut. Syarat ini sama dengan syarat CIF, bedanya terletak pada premi asuransi. Pada syarat CF, premi asuransi menjadi tanggung jawab pembeli, sedangkan CIF menjadi tanggung jawab penjual. Yang keenam, syarat franko bebas, artinya penjual harus menyerahkan barang di gudang pembeli. Hak milik dan risiko beralih kepada pembeli pada saat barang berada di gudang pembeli. Pembeli bebas dari segala macam biaya dan risiko sebelum barang sampai di gudangnya, sebab hal itu adalah tanggung jawab penjual. Selanjutnya, syarat-syarat pembayaran dalam jual beli. Pembayaran dilakukan melalui bank dengan menggunakan surat-surat berharga. Pembayaran melalui bank dilakukan dengan cara khusus yang dikenal dalam dunia perbankan, yaitu dengan pembukaan letter of credit atau LC. Dalam hal penyerahan dan pembayaran, dokumen-dokumen pendukung yang dikenal dalam jual beli perdagangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, konsumen atau bill of lading. Artinya surat bukti pengangkutan barang yang berisi daftar barang yang dikirimkan oleh penjual kepada pembeli. Konsumen merupakan dokumen induk yang dilampiri oleh dokumen-dokumen penunjang. Yang kedua, faktur atau invoice, dokumen penunjang, yaitu dokumen dari penjual yang berisi catatan barang-barang yang dikirim dengan harganya di tempat penjual. Yang ketiga, polis asuransi atau insurance police, yaitu surat bukti bahwa barang yang dikirimkan sudah diasuransikan. Jika jual beli perdagangan bersyarat loko, FAS, FOB, CV,
polis diusahakan oleh pembeli. Jika bersyarat CIF atau Franco, polis diusahakan oleh penjual. Yang keempat, keterangan asli atau Certificate of Origin, yaitu surat bukti keaslian barang yang dibuat oleh Kamar Dagang negara penjual. Surat ini menerangkan keaslian barang sehingga merupakan jaminan atas kualitas barang yang dijual. Yang kelima, daftar koli atau packing list, yaitu surat bukti pengepakan dan isinya yang dibuat oleh perusahaan yang mengepak barang. Dan yang keenam, daftar timbangan atau weight list, yaitu surat bukti daftar timbangan barang-barang di pelabuhan embarkasi atau pembuatan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.